Shalom, haleluya. Pagi hari ini kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sangat baik. Kita boleh diberikan nafas, diberikan kesehatan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan setiap kerinduan kami hanya kepadamu Bapa. Satu hal yang ku rindu, amin, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Katakan satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, satu hal yang ku rindu, haleluya, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Nama-Mu yang hebat. Nama-Mu yang berkuasa. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Nama-Mu yang heran. Haleluya. 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 Haleluya Yesus Tuhan. Tidak ada yang bisa dapat menandingi-Mu Bapa. Sungguh Engkau dahsyat dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Keselamatan dari Allah. Haleluya. Mari sama-sama kita mau katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu
Puji Tuhan. Sekali lagi berikan sorak-sorai tepuk tangan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami akan siapkan hati kami untuk kami terima kebenaran firman. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Amin. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, amin, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Haleluya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Haleluya. Hadiratmu, hadiratmu Tuhan, hadiratmu menjamah kami, memenuhi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya.
kasih untuk hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kepada hamba Tuhan. Puji Tuhan, tema kita pagi hari ini adalah mengalami manifestasi hadirat Allah di bait-Nya. Jadi mengalami manifestasi hadirat Allah di bait-Nya. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-25, Tuhan memberikan petunjuk kepada Musa untuk mendirikan kemah suci. Dikatakan demikian, mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Sebab aku akan diam di tengah-tengah mereka. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Nah, dan ketika bangsa Israel beribadah kepada Tuhan Allah, maka Roh Allah hadir di tengah-tengah mereka. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpahkan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sebab di mana ada kehadiran Allah, ada manifestasi hadirat Allah, di situ pasti ada kesembuhan. Janji Tuhan bahwa orang yang menghormati hadirat Allah akan mengalami pertumbuhan rohani yang sehat. Artinya orang yang tidak menghormati, sebaliknya pasti pertumbuhan rohaninya tidak sehat. Ada masalah. Semuanya ini adalah firman Tuhan yang datang kepada Musa, yang bisa kita temukan dalam kitab Keluaran. Ya. Dikatakan juga demikian, dan kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Dan kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Terjemahan di dalam bahasa Mandarin dikatakan, 你们要侍奉耶和华你们的神. Ya, jadi kamu harus melayani kepada Tuhan Allahmu. Kata beribadah di dalam bahasa Mandarin pakai vocab kata, pakai kosakata sefong. Sefong shen, ya, melayani Allah. Di dalam bahasa Mandarin, kata melayani itu ada dua kata yang sangat bagus untuk dibedakan. Kalau seseorang melayani manusia, seorang hamba melayani tuannya, itu dipakai kata fushi. Fushi melayani itu dipakai untuk horizontal. Jadi kalau manusia melayani manusia, fushi. Tapi kalau manusia melayani Tuhan Allah yang sifatnya vertikal, dia memakai vocabulary sefong. Sefong itu artinya melayani. Namun di dalam bahasa aslinya kata ibadah di sini juga adalah avodah. Avodah itu kita sudah jelaskan minggu yang lalu, artinya serupa Allah. Hadirat dari Sang Pencipta itu yang akan membuat dia semakin serupa. Dan di dalam hadirat Allah itu ada jawaban apapun juga yang kau butuhkan. Di situ ada pemulihan, di situ ada kesembuhan,
Di situ ada berkat, di situ ada kasih, dan di situ ada damai sejahtera, ada hikmat, ada pengwahyuan yang bahkan membuat engkau semakin jenius, semakin jenius. Daya ingatmu semakin kuat dan membuat pengungkapan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Sehingga setiap perkataanmu yang kau ucapkan, ketika kau ucapkan firman Tuhan, maka sungguh engkau sedang melepaskan kuasa Tuhan. Kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan di tengah umatnya juga pernah dinyatakannya di bait Salomo. Saya ajak kita membaca satu ayat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 10 dan 11. Satu Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-10. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Ayat 11. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ya, ayat 10 dan 11. Amin. Kemuliaan Tuhan yang hadir dalam pentahbisan bait Salomo adalah sebuah manifestasi Shekinah glory. Ya. Kuatnya kemuliaan tersebut menyebabkan para pelayan terjatuh di dalam kekudusannya dan tidak mampu berdiri melaksanakan ibadah. Shekinah glory ya adalah manifestasi kehadiran Tuhan di suatu waktu dan tempat tertentu. Saya mau katakan demikian, bait Allah yang dibangun Salomo itu dikasihkan kepada Yahova sebagai realisasi mandat yang diterima Salomo dari ayahnya Daud. Itu sebabnya ya menyaksikan kehadiran Tuhan di dalam bait Allah tersebut, Salomo mengaitkannya dengan kediaman dengan berkata. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 12 dan 13. Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Sudah lihat manifestasi juga yang kita sudah tahu, yaitu tiang awan, tiang api di padang gurun, dan Shekinah glory tidak pernah dapat dilepaskan dari tujuan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Tiang awan, tiang api yang hadir di perkemahan hanya terlihat selama periode padang gurun saja di Perjanjian Lama. Pada masa itu perkemahan berpindah-pindah. Dengan sendirinya kehadiran Tuhan mengikuti perpindahan tersebut. Ketika telah memasuki tanah perjanjian, Bani Israel berdiam di tanah Kanaan sebagai satu bangsa. Ya. Tidak terjadi lagi perpindahan dan bongkar pasang perkemahan. Ya. Dari tiang awan, tiang api di perkemahan menjadi kemuliaan yang menetap di dalam sebuah tempat yang dinamakan bait Allah. Yang dapat disimpulkan di sini adalah baik di kemah maupun di bangunan bait Allah, manifestasi kehadiran Tuhan selalu berlangsung di tengah-tengah umatnya. Sesungguhnya manifestasi kehadiran Allah di dalam Perjanjian Lama bukanlah sesuatu yang final. Yang final.
Ya. Pada pola tersebut berubah di masa perjanjian baru. Tuhan tidak lagi hadir dalam berbagai manifestasi supernatural sebagaimana rujukan perjanjian lama. Tidak. Kehadirannya menjadi nyata melalui kehadiran Kristus di dunia yang disebut sebagai sebuah inkarnasi. Mari kita lihat manifestasi hadir Allah dari tabernakel Musa ke bait Allah yang hidup. Jadi inkarnasi dipandang sebagai pembuktian kehadiran Allah sebagai persekutuan dengan umat manusia. Di Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 tercatat, mari kita bacakan. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Amin. Injil Yohanes ya mencatat firman yang telah menjadi manusia. Dan perhatikan kata diam di antara kita. Diam di antara kita berarti memiliki tempat tinggal yang secara harafiah diterjemahkan sebagai memasang kemah. Atau diterjemahkan tabernakel. Tempat kediaman Tuhan di perjanjian lama. Pada masa-masa Tuhan memanifestasikan dirinya di perkemahan, orang-orang Israel hanya menyaksikan kehadirannya dari jauh. Tidak berani mendekat. Dan imam-imam hanya diberikan kesempatan sekali dalam 1 tahun memasuki ruang Maha Kudus, tabernakel kudus Tuhan. Bahkan untuk menginjakkan kaki ke tempat kudus, di sana harus membawa korban dan diwakili oleh para imam untuk memperdamaikan dirinya dengan Tuhan. Di dalam konsep perjanjian lama, umatnya tidak mendapat akses langsung dengan Tuhan dan harus diwakili oleh para imam dari kaum Lewi. Hal yang revolusioner terjadi dalam perjanjian baru. Jadi di dalam perjanjian lama hadirat Tuhan dimanifestasikan pada benda mati, tabut perjanjian. Ruang Maha Kudus, bait Allah. Mungkin juga gunung, ya. Maka di dalam perjanjian baru terjadi perubahan yang radikal dan signifikan. Tuhan tidak lagi berdiam dan bermanifestasi pada benda-benda mati. Sebaliknya Tuhan memakai manusia sebagai tempatnya bertakhta. Kepada jemaat di Korintus, Paulus menekankan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Puji Tuhan. Dengan kata lain, peralihan yang terjadi mengenai bait, yaitu tempat kediaman Tuhan, dari bangunan fisik konsep perjanjian lama menjadi bangunan rohani konsep perjanjian baru yang adalah hidup manusia itu sendiri. Hidup manusia itu sendiri. Argumentasi yang sangat signifikan juga dapat dari penjelasan Yesus kepada seseorang, yaitu perempuan Samaria, sewaktu sedang berbincang-bincang di sumur Yakub di kaki gunung
Gerizim. Perempuan itu menjelaskan bahwa pusat penyembahan mereka orang Samaria adalah kuil yang dibangun di atas puncak gunung Gerizim. Tetapi Yesus menimpali penjelasan wanita itu melalui perkataan, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Itu ada di dalam Yohanes pasal 4 ayat 21. Yesus menegaskan bahwa penyembahan yang sejati tidak terletak di atas gunung atau pada bangunan-bangunan yang ada di atas gunung itu. Sebagaimana dipahamin secara tradisi baik oleh orang Yahudi di Yerusalem maupun orang Samaria di utara. Kedatangan Yesus ke dunia merombak cara orang berhubung dengan Tuhan dan dalam menyembahnya. Puji Tuhan, penyembahan yang sejati terletak pada penjelasan Yesus ya berikutnya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Roh yang dimaksud di sini adalah roh manusia sendiri. Disinilah manifestasi kehadiran Tuhan dinyatakan. Roh Allah yang bermanifestasi hanya pada pribadi tertentu di dalam perjanjian lama, kini mendiami setiap orang yang percaya dan menjadikan hidup manusia sebagai baitnya. Hal ini telah memberikan kesempatan yang sangat luas kepada manusia di dalam kehidupan untuk menyatu dengan Tuhan. Hal tersebut terjadi karena bait Allah yang sejati adalah manusia itu sendiri. Karena itu tubuh kita bait Allah. Kemanapun kita pergi, kita sedang membawa bait Allah ini kemana-mana. Jadi kemanapun kita berada, kita sesungguhnya sedang beribadah. Bagaimana kita bisa mengalami manifestasi hadirat Allah di dalam baitnya? Toh baitnya ada di dalam tubuh kita. Ini yang penting sekali. Hari ini saya mau memberikan 2 kesaksian. Ya, khotbah juga yang singkat. Saya ingat ketika saya masih belajar sekolah seminari di Malaysia pada tahun 1996. Di satu hari Minggu pagi ya jam 10 saya diajak beribadah ke Singapura. Jadi malam minggu dari Malaysia saya sudah masuk ke Singapura, nginap di Singapura. Pagi hari saya harus pergi beribadah ambil ibadah yang ke jam 10. Saya jam 9 sudah tiba. Tapi sudah penuh. Semua orang ngantri begitu. Nah, waktu saya masih lagi ngantri di luar, belum mendekati pintu, masih jauh. Tiba-tiba saya merasakan Tuhan begitu dekat dengan saya. Saya pun rasanya kebin dekat sama dia. Dan saya merasakan dia begitu mengasihi saya. Saat itu Roh Kudus berbicara kepada saya. Tanya, apa yang terjadi? Dan dia suruh saya repeat. Ucapkan perkataan itu. Terus saya tanya, Tuhan, sesungguhnya apa yang terjadi? Tiba-tiba hikmat itu datang. Datang satu ayat yang pernah saya baca. Saya diingatkan ayat itu.
Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8b. Allah adalah kasih. Dan tiba-tiba pengertian itu datang buat saya, mengertikan saya bahwa Allah sudah menyatakan kehadirannya di dalam tempat ibadah. Sekalipun kamu masih di luar, belum masuk, tapi engkau sudah dapat merasakannya. Ini bait Allah. Karena itu tema saya beri mengalami manifestasi hadirat Allah di dalam baitnya. Saya katakan gereja itu di Singapura adalah FCBC. Pendetanya waktu itu boleh dikatakan yang paling terjadi kebangunan rohani yang paling besar gereja ini. Waktu itu City Harvest masih baru awal-awalnya. Tahun 1996. Lawrence Kong pendetanya. Jadi begitu masuk di dalam pujiannya, penyembahannya terasa. Hadirat Tuhan itu, Shekinah kemuliaan itu kita terasa. Jamahan itu turun atas kita. Itu saya belajar pertama kali bahwa bagaimana harus mempersiapkan satu ibadah. Sampai ibadah itu dari rumah kita sudah rasanya seperti ditarik oleh magnet kasih Bapa. Kita udah kepingin untuk cepat-cepat. Ketika parkir mobil aja udah rasa kepingin makin semakin kuat. Sampai berdiri di luar terasa Tuhan itu begitu dekat sama saya. Saya mengalami manifestasi hadirat Allah. Terasa. Setelah tahu Tuhan hadir sampai engkau dapat merasakan. Seperti tadi dikatakan di dalam bait Salomo. Tahun 2005 saya melayani ke 16 Agustus saya terbang dari Singapura ke New York. Saya melayani di sana. Dan saya ingat suatu hari Minggu pagi saya khotbah ya jam 8 sampai jam 10. Yaitu Minggu tanggal 11 September tahun 2005. Saudara tahu 11 September itu adalah World Trade Center robohnya oleh teroris. Mereka melakukan gerakan ya membunuh. Terus pesawat yang menabrak World Trade Center sampai kedua Twin Tower itu roboh. Itu hari Selasa tanggal 11 September 2001. Jadi ini pas hari perayaannya yang tahun keempat. Hari Minggu tanggal 11 September. Saya khotbah tentang kuasa ibadah. Dan apa yang saya khotbahkan itu hamba Tuhannya bilang sama saya. Pak Elia ini mesti saya ajak ke satu gereja. Apa yang kamu khotbahkan, saya juga terus mengalami di gereja itu. Jadi kami bawa mobil berdua, parkir di tempat area parkir dan kami naik tren ekspres ke Manhattan. Gerejanya adalah Times Square Church. Waktu kami berdua naik tren, keluar dari tren, kami jalan kaki cukup jauh. Waktu kami berdua lagi jalan kaki, di bawah lampu merah, lampu hijau, kami menanti dan kami bercakap-cakap. Tiba-tiba saya merasakan hadirat Tuhan itu begitu kuat, saya rasakan. Saya merasa Tuhan begitu dekat kepada saya. Saya pun rasanya kepingin dekat sama dia. Saya tahu Tuhan sedang melawat saya. Dan saya tanya, Tuhan, kamu mau saya lakukan apa? Karena saya punya pengalaman pribadi, setiap kali Tuhan melawat saya tahu dia mau saya lakukan sesuatu. Beberapa kali saya memenangkan jiwa begitu. Jadi begitu saya udah tahu, Tuhan mengertikan saya untuk injilin orang itu. Dan orang itu hari itu juga terima Tuhan. Nah ya di sini saya mau katakan
Waktu saya di bawah lampu merah, saya merasakan hadirat Tuhan begitu kuat. Dan saya tanya, Tuhan, kamu ingin saya kerjakan apa? Saya mau taat. Dan saya tidak mendapat arahan, tuntunan dari Tuhan. Saya berkata kepada almarhum penginjil, sekarang dia penginjil. Namanya David. David, tadi saya merasakan hadirat Tuhan begitu kuat. Saya tahu dia mau saya lakukan sesuatu. Tapi saya masih belum tahu. Gak ada pesan dari Tuhan. Oh ya? Kami berdua jalan. Lewatin 2 lampu merah lagi. Begitu sampai di sana, saya diajak masuk ke sebelah kanan. Saya lihat banyak orang lagi berdiri. Terus ada 2 pintu yang besar sekali. Saya juga gak tahu tempat apa. David bilang, Pak Elia, rasakan gak hadiratnya? Saya bilang, kenapa? Loh ini kan gerejanya. Loh gerejanya mana? Saya gak tahu ada gereja. Ini pintu besar 2. Itu kalau dibuka masuk itu tempat ibadah. Tapi semua orang yang mau masuk, begitu masuk ke dalam, dia gak boleh bicara lagi. Selain baca firman, dia harus berdoa. Dan engkau pun dikasih ya handset, bisa dengar, bisa di situ bisa setting. Ada 8 bahasa di dalam, bahasa Mandarin, bahasa Korea, bahasa Inggris, ya bahasa Jepang, bahasa-bahasa di dunia ini. Doa itu diterjemahkan dalam 8 bahasa. Begitu dia bilang ini tempat ibadah, Tuhan langsung ingatkan saya, hadiratnya di dalam telah menarik engkau untuk hadir di dalam. Saya langsung tarik dia keluar. Dan kami lihat, saya tunjuk begitu jauh. Coba lihat lampu merah yang di sana. Lebih dari 100 meter, jauh. Tadi di sana saya sudah merasakan hadirat di dalam tempat ibadah. Sudah rasakan. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Ku datang memuji, ku sujud menyembah, sebab Yesus layak, Yesus layak, Yesus layak dipuji. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Ku datang memuji, ku sujud menyembah, sebab Yesus layak, Yesus layak, Yesus layak dipuji. Sebab Yesus layak, Yesus layak, Yesus layak dipuji. Sebab Yesus layak, oh Yesus layak, Yesus layak dipuji. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah berbicara kepada kami kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biar setiap kami yang mendengarkan khotbah firman Tuhan ini, hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi Roh Kudus mengingatkan kembali, memperkatakan kembali di dalam hati setiap kami. Kami rindu sebab suara-Mu di dalam hati kami
menghasilkan iman. Supaya hidup kami berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati dan menerima berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Semua berkat ini kita terima bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.